Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah materi bahan ajar tentang perencanaan sumber daya manusia. Baik, apa yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia? Nah, perencanaan sumber daya manusia ini adalah proses sistematis untuk meramalkan permintaan dan penawaran sumber daya manusia di masa depan. Kemudian tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah menentukan jumlah sumber daya manusia beserta karakteristiknya masing-masing, atau seperti menentukan usia, pendidikan, keahlian, sifat, dan sebagainya yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan strategik, operasional, dan fungsionalnya. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Perencanaan sumber daya manusia ini memiliki dua komponen. Yang pertama, peramalan kebutuhan, kemudian peramalan ketersediaan. Nah, apa itu peramalan kebutuhan? Yaitu aktivitas penentuan jumlah keterampilan dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang. Nah, dalam rangka mencapai tujuannya. Itu peramalan kebutuhan. Kemudian peramalan ketersediaan. Peramalan ketersediaan itu adalah aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan-karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Itu peramalan ketersediaan. Lanjut. Ini struktur proses perencanaan sumber daya manusia. 3 penyebab permintaan sumber daya manusia. Yang pertama, faktor eksternal. Yang kedua, faktor organisasional. Yang ketiga, faktor angkatan kerja. Nah, apa-apa saja faktor eksternal itu? Yang pertama, faktor ekonomi. Kemudian, faktor sosial, politik, dan hukum. Kemudian, faktor teknologi. Kemudian, faktor pesaing. Itu faktor eksternal. Kemudian faktor organisasional, rencana strategik, kemudian anggaran, kemudian ramalan penjualan dan produksi, kemudian perusahaan baru, kemudian desain organisasi dan jabatan. Yang ketiga, faktor angkatan kerja. Nah, apa-apa saja faktor angkatan kerja itu? Yang pertama, pensiun. Yang kedua, pengunduran diri. Yang ketiga, pemberhentian. Yang keempat, kematian. Yang kelima, kemangkiran. Alternatif tindakan jika diramalkan defisit atau kekurangan karyawan. Itu ada 4 poin. Yang pertama, rekrutmen kreatif. Nah, itu pendekatan-pendekatan baru untuk merekrut. Organisasi mungkin harus merekrut di wilayah-wilayah geografis yang berbeda dibandingkan pada masa lalu. Menggali metode-metode baru dan mencari tipe-tipe kandidat yang berbeda. Poin yang kedua, insentif kompensasi. Karena persaingan yang ketat dalam mendapatkan karyawan pada situasi permintaan tinggi, perusahaan harus mengandalkan insentif kompensasi. Kemudian program pelatihan. Nah, program-program pelatihan khusus diperlukan untuk mempersiapkan orang-orang yang sebelumnya belum mampu bekerja
Nah, kenapa? Agar dapat mengisi posisi-posisi dalam suatu perusahaan. Yang keempat, standar seleksi yang berbeda. Nah, ini memperendah standar-standar karyawan agar cukup banyak orang tersedia untuk mengisi jabatan-jabatan. Nah, bisa mengisi jabatan-jabatan tertentu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon diperbanyak maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.